Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channelku Ervita Nafiana Pejuang Garis 2. Teman-teman, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kalian semua, teman-teman onlineku yang udah support aku dan juga support channel aku. Terima kasih juga buat kalian yang udah mau sharing tentang pengalamannya, teman-teman penyintas endometriosis yang udah sharing itu meminta tips atau cara-cara gimana supaya memantapkan hati ketika mau operasi. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjawab sesuai pengalamanku ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah kalian harus tahu alasannya mengapa kalian itu harus melakukan operasi itu. Jadi contohnya aku teman-teman, alasannya aku melakukan operasi itu yang pertama karena ukuran kistanya yang makin membesar, kemudian yang kedua adalah karena intensitas sakit yang udah cukup sering, hampir setiap hari selama kurang lebih 1 tahun, dan kemudian alasannya karena untuk promil. Poin yang kedua adalah motivasinya untuk apa. Jadi kita melakukan operasi ini motivasinya apa nih? Untuk kesehatan kah? Atau untuk promil kah? Gitu. Jadi kalau aku, yang pertama pastinya untuk kesehatan. Karena apa? Karena aku udah ngerasain sakit yang sangat gak nyaman. Kemudian yang kedua ya untuk promil. Karena aku udah melakukan beberapa hal yang ternyata belum berhasil, jadi dikhawatirkan endometriosis ini mengganggu kesuburan gitu. Jadi ada beberapa perempuan yang memang bisa hamil dengan ada kista atau ada endometriosis gitu, tapi ada sebagian besar juga yang dengan adanya endometriosis itu mengganggu fertilitas gitu, mengganggu kesuburan. Yang pertama adalah aku harus tahu dulu nih alasannya aku harus melakukan ini apa gitu. Kemudian tujuannya apa ketika aku melakukan ini. Dan setelah aku tahu 2 poin ini, akhirnya muncullah niat untuk melakukan operasi ini yang merupakan bagian dari ikhtiar untuk melakukan promil dan kesembuhan. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu pikirkan sesuatu yang indah atau hal yang indah-indah after laparoskopi dilakukan. Jadi kalau nanti kita udah operasi, maka kita udah gak ngerasain sakit, bisa melanjutkan promil. Nanti insya Allah kalau promilnya berhasil, kita bisa mendengarkan suara tangisan, ketawa anak-anak. Ya pokoknya jadi bahagia lah gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut administrasinya. Kita daftar, kita datangin rumah sakit, kita atur jadwal. Nah setelah itu selesai semua, tinggal tunggu nih waktu operasinya. Setelah jadwal sudah ada, nggak serta-merta menghilangkan rasa grogi teman-teman. Jadi menurut pengalamanku ketika aku datang ke rumah sakit untuk persiapan operasi itu, malam aku datang, kemudian isi formulir pendaftaran kesepakatan operasi, ya seperti itulah ya. Kemudian ditensi, dan tensi aku itu bener-bener di atas rata-rata biasanya. Kalau biasanya aku tensinya rendah terus ya, aku cenderung tensiku tuh rendah, tapi pada waktu itu aku langsung tensinya 120. Kelihatannya aku kayak senyum-senyum, nanti aku tampilin di sini ya fotonya. Tapi ternyata tensiku tinggi banget untuk aku ya, untuk ukuran aku. Dan setelah itu istirahat malamnya nggak bisa tidur. Kemudian pagi itu cek lab, cek segala macem gitu ya, ada rongsen toraks dan sebagainya. Malamnya nggak bisa tidur sampai hampir subuh aku baru tidur. Itu pun aku pindah dari ranjangku ke sofa bed yang buat tidur suamiku, jadi karena dipeluk jadi agak sedikit tenang gitu. Terus sebelum subuh perawat masuk ke kamar dan ditensi
alhasil tensinya pun naik lagi. Padahal waktu seharian itu yang pagi sampai sore itu di tensi udah normal gitu. Dan setelah itu persiapan ya, dikasih baju untuk operasi gitu, mandi, sholat subuh, pakai baju persiapan, terus diinfus. Nah, tinggal nunggu nih detik-detiknya, bener-bener tinggal kurang ya berapa jam gitu lah ya hitungannya. Bener-bener grogi banget. Akhirnya aku lakukan poin yang kelima. Nah, poin yang kelima ini adalah lakukan apa yang kalian suka untuk menghilangkan rasa nervous, rasa grogi, rasa panik gitu. Selain dengan kita istighfar ya, tentunya zikir sepanjang, pokoknya sepanjang waktu zikir nggak pernah lupa gitu ya, berdoa. Dan di situ aku bikin video karena aku suka video, aku suka foto, jadi aku lakukan itu buat ngilangin rasa grogi aku gitu. Jadi aku ngomong-ngomong sendiri dan ada video yang aku tampilin yaitu persiapan laparoskopi. Nanti aku cantumin linknya di sini ya, nah, dan thumbnailnya di sini. Jadi itu cara aku untuk menghilangkan rasa grogi aku. Jadi buat apa ya, nyelimur lah ya istilah Jawanya itu. Dan alhamdulillah berhasil. Ketika perawat bilang, ayo kita ke ruang operasi gitu, udah siap gitu, alhamdulillah aku ya insya Allah siap. Dan aku pindah dari ruangan itu menuju ke ruang operasi dengan kursi roda, diantar sama perawat dan suami. Dan ketika dari ruangan aku ke ruang operasi itu, aku udah gak ngerasain yang namanya deg-degan yang aduh gimana nih, nangis atau gimana, enggak. Udah yang kayak lilah, udah pasrah, pokoknya serahin sama Allah. Kita udah bismillah aja, apapun yang terjadi insya Allah yang terbaik gitu. Dan gak lupa juga kayak sebelum melakukan operasi itu minta maaf sama orang-orang terdekat gitu kalau ada salah gitu. Sebagai manusia pasti tentunya kita pernah melakukan kesalahan gitu kan, dan ya udah minta maaf, minta keikhlasan mereka semua untuk mendoakan kita gitu. Dan alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Setelah operasi alhamdulillah pemulihannya juga cepat. Baik teman-teman, jadi itu sedikit pengalaman aku ya untuk mengatasi grogi atau nervous gitu saat menjelang operasi, dan kiat-kiat untuk memantapkan hati melakukan operasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah nonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.